Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabar pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang senantiasa menjadi penyemangat di dalam kami untuk menjalani hari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 150. Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ke-6. Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat terpisahkan. Itulah sebabnya dalam Mazmur ini dikatakan pada ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sepanjang kehidupan kita, memuji keagungan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kehidupan yang kita jalani adalah seperti mengikuti irama lagu. Ada saatnya terdengar suara yang datar, terkadang lambat laun, semakin tinggi, dan kadang semakin rendah. Terkadang lagi ada hentakan keras, dan ada pula yang tiba-tiba lembut. Semuanya itu terpadu dan menciptakan nada yang indah. Jika kita boleh mengikuti irama kehidupan kita hingga saat ini, tentulah kita pasti akan merasakan hal yang demikian. Terkadang kita menjalani kehidupan yang biasa saja, namun tiba-tiba muncul masalah yang semakin lama semakin puncak. Dan lain kesempatan kita juga merasakan masalah itu semakin hari semakin reda dan mungkin dapat teratasi. Tapi ya tiba-tiba kita juga dapat merasakan sukacita dan bisa juga tiba-tiba kita merasakan duka cita. Itu adalah irama kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Tetapi jika kita mau menerima itu semua adalah bagian dari kehidupan, maka kita akan menikmatinya layaknya menikmati lagu kesukaan kita dengan irama-iramanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sang pemazmur di dalam bacaan kita pada hari ini mengungkapkan bahwa Tuhan layak untuk dipuji atas setiap kebesarannya dan keperkasaannya. Banyak yang sudah dilalui oleh umat Israel. Begitu panjang perjalanan kehidupan yang mereka lalui hingga sampai akhirnya mereka keluar dari pembuangan. Merenungkan semua yang telah terjadi, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan yang besar terhadap umat ciptaannya patutlah dipuji, patutlah kita puji.
Walaupun terkadang umatnya itu meragukan kuasanya dan bersungut-sungut bahkan melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan berbeda dengan umatnya. Tuhan tetap setia terhadap perjanjian. Tuhan tetap setia atas setiap kasih-Nya yang kekal selama-lamanya. Sampai pada akhirnya pernyataan kasih-Nya yang terbesar diperlihatkan dengan pengorbanannya untuk menyelamatkan umat manusia di atas kayu salib. Lantas bagaimana memuji Tuhan? Sang pemazmur mengungkapkan dalam syairnya, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, gambus dan kecapi, rebana dan tari-tarian, dengan permainan kecapi dan seruling, dengan ceracap yang berdenting, dengan ceracap yang berdentang, yang tertera dalam bacaan kita. Memuji Tuhan digambarkan di sini adalah penuh dengan sukacita, menyambut segala perbuatan Tuhan yang besar. Namun, tidak semua orang dapat memainkan alat musik dan tidak semua orang juga memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Akan tapi, memainkan alat musik dan bernyanyi bukanlah satu-satu cara untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak terbatas oleh alat, oleh keadaan, oleh tempat dan waktu, oleh suara yang indah atau jelek. Sukacita kita untuk memuliakan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Nada pujian yang terindah bagi Tuhan adalah kehidupan kita sendiri. Dengan setiap komitmen kita, dengan setiap janji kita yang setia dengan Tuhan. Saya akan memuji Tuhan dengan akal pikiran kami. Melalui pekerjaan, melalui setiap tanggung jawab, melalui setiap perilaku, melalui setiap sikap, melalui setiap cinta kasih yang telah kita berikan kepada orang banyak. Itulah cara kita untuk memuji nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sebagaimana ciptaan Tuhan yang lainnya juga ikut turut memuji kebesaran Tuhan melalui rencana Tuhan atasnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini juga ada sesuatu yang unik. Kalau kita lihat dari awal bacaan kita di ayat pertama dan hingga di akhirnya di ayat ke-6, di ayat pertama mengatakan haleluya untuk mengawalinya. Dan di ayat akhir di ayat 6 juga tertulis haleluya. Kiranya kita dapat memuji nama Tuhan diawali di dalam kehidupan kita ketika kita mulai bangun tidur hingga kita menyudahi pekerjaan kita, aktivitas kita. Sebelum kita tidur juga dengan memuji Tuhan. Kiranya kita tetap dapat memuji Tuhan setiap waktu, karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami rasakan. Benar Tuhan, bahwa Engkau yang layak dipuji. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang pantas untuk kami puji. Namun terkadang Tuhan, kami sebagai manusia seringkali melupakan untuk lupa memuji nama-Mu. Lebih seringkali kami sebagai manusia lebih senang memuji kesenangan kami, keduniawian kami. Namun kiranya dengan firman-Mu ini Tuhan, kami diingatkan kembali, disadarkan kembali. Hanya Engkaulah yang layak dan patut kami puji di atas kehidupan kami. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami juga kembali hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberikan mukjizat-Mu sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali bangkit, dapat kembali sembuh, dapat menyatakan bahwa Engkaulah yang besar atas kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami di masa Corona ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga kehidupan kami sehingga kami terhindar dari virus-virus Corona. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.